Selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya Bu. Jadi seperti yang saya bicarakan kemarin, pada hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu mengenai salah satu tugas saya di modul identik 1 tentang pengambilan keputusan di PGP Angkatan 9 Kabupaten Pangandaran. Ibu mungkin banyak kesibukan ya Bu, mohon maaf saya mengganggu kesibukan Ibu. Ya nggak apa-apa, Ibu menyempatkan waktu demi kelancaran PGP. Iya, terima kasih Bu. Mungkin untuk wawancara tentang pengambilan keputusan ini, pertanyaan yang pertama, saya ingin mengetahui pengalaman Ibu Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan, Iya. Ibu akan menjawab dilema etika itu situasi di mana perkara keduanya benar tapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika perkara yang ada merupakan hal yang benar dan salah ketika harus mengambil keputusan itu. Jadi untuk mengidentifikasi sebuah kasus yaitu dengan memahami dan mencari kronologi permasalahan yang ada. Itu mungkin jawabannya. Jadi untuk mengidentifikasi sebuah kasus, Ibu mencari dan memahami kronologi permasalahan yang ada. Iya. Jadi dengan mengetahui dari dilema etika dan apa itu dilema etika dan rujukan moral seperti itu ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Itu bagaimana Bu? Untuk memahami berbagai permasalahan yang ada di sekolah ini, tentunya harus menjalin komunikasi. Komunikasinya yang baik dengan semua pihak sekolah, ya. Tentunya berlaku untuk ketidaknyamanan sosial untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar. Jadi, permasalahan ini siapa saja yang terlibat, dampaknya, cakupan permasalahan dan nilai kebijakan yang terkandung. Ya berarti harus ada komunikasi dengan semua pihak yang ada di sekolah begitu ya Bu? Ya. Dan juga dampak cakupan permasalahan dan nilai kebajikan yang tergandung di dalamnya begitu. Ya. Iya baik Bu. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa itu yang bisa Ibu lakukan selama ini gitu Bu? Yang bisa Ibu lakukan selama ini di sekolah ini, memastikan informasi yang menjadi permasalahan yang sebenarnya, menganalisis akar permasalahan apa dan sumber permasalahannya dari mana yang kita temukan. Terus mendata cakupan dampak permasalahan baik segi sumber daya maupun waktu. Jadi menguraikan gagasan, ya, penyelesaian masalah, mengkaji kembali dengan berbagai sudut pandang, barulah mengeluarkan kebijakan. Mungkin itu jawabannya. Oh Ibu, jadi kita mau identifikasi dulu kasusnya seperti apa, kemudian dampaknya bagaimana, mungkin seperti itu ya Bu. Kemudian baru diambil satu kebijakan. Baik Bu, untuk pertanyaan yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pertanyaan itu masalah etika ya? Iya Bu. Terlalu berat ya masalah etika. Sebenarnya dalam kasus
pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan, melakukan lebih mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan umum ya, sehingga dapat membangun kebijaksanaan dalam sebuah kebijakan. Jadi kalau memang tentang etika itu memang bagaimana ya Bu? Susah banget etika itu. Iya. Berhubungan dengan moral kan, Iya, itu benar. etika. Iya Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja? Jadi mungkin selama ini ada tantangan gitu Bu, Iya. pada Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, khususnya di kasus-kasus dilema etika ini. Ada tantangannya gitu gak Bu? Wah, banyak tantangannya kasus seperti ini. Terlalu berat ya sebenarnya tantangan dalam mengambil keputusan sama-sama benar ya. Seolah-olah memiliki keharusan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Terus tanpa ada yang merasa dirugikan, dan setiap keputusan yang diambil kemungkinan akan ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya dengan keputusan tersebut. Jadi harus legowo, itu intinya. Harus lapang dada gitu Iya. ya Bu. Iya. Memang benar sekali Ibu seperti itu. Dan kasus-kasus seperti ini memang banyak terjadi ya Bu ya di sekolah. Iya. Di sekolah kita juga sama seperti itu. Ya Bu, untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, apakah Ibu pernah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus begitu Bu, kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya. Apakah langsung diselesaikan? Ada jadwal gitu? Oh, tidak ada. Sebenarnya tidak ada jadwal ya untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena munculnya sebuah permasalahan terkadang datang tiba-tiba, tidak tertentu ya, tiba-tiba, sehingga perlu adanya skala prioritas. Ya, yang jelas di antara yang terkait permasalahan mana yang perlu diselesaikan, terus jadi disesuaikan juga dengan jenis permasalahannya. Ya, berarti kalau ada masalah itu langsung diselesaikan yang berbentuk urgensinya Bu. Ya. Jadi yang kira-kira urgent diselesaikan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu ya Bu. Iya, gitu. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Bu, adakah seseorang gitu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan khususnya di kasus-kasus dilema etika? Nah, ya gitu. Ya. Dalam pengambilan keputusan sebenarnya tidak ada seseorang atau faktor khusus ya yang menjadi kunci utama pengambilan keputusan selama ini. Akan tetapi melihat dari jenis kepentingan, cakupan permasalahan, dan dampak permasalahan. Jadi semua keputusan itu murni dari keputusan Ibu sendiri ya. Jadi tidak ada dari faktor yang lain ya Bu. Mungkin pertanyaan yang terakhir ini Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajarannya yang diambil ya, yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika yang pasti adalah setiap muncul permasalahan harus diselesaikan secepatnya. Jangan menunda-nunda waktu ya, atau menyepelekan permasalahan tersebut, agar tercipta lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif. Jadi semua warga sekolah dan seluruh pihak terkait. Terima kasih sekali Bu. Jawaban Ibu sangat menginspirasi sekali untuk saya, menjadi pembelajaran juga untuk kedepannya dalam pengambilan suatu keputusan khususnya di kasus dilema etika ini, supaya saya juga
bisa memberikan keputusan yang terbaik. Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya sudah mengaku Ibu. Terima kasih juga untuk berbagi pengalamannya dengan saya. Semoga ilmunya, pengalaman Ibu bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Iya. Ibu, saya mohon izin kembali ke kelas ya Bu. Sukses ya, Dek. Iya, amin amin Bu. Terima kasih Bu.